Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febri Ramawati dengan NIM 044, mata kuliah Filsafat Ilmu. Dosen pengampu Bapak Arianto Susilo, SPD MPD, dan Bapak Dr. Rafiq Jalal Rosyanafi, SPD MPD. Filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori-teori pendidikan. Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Filsafat merupakan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Disadari atau tidak, nampaknya dapat mempengaruhi situasi dan kondisi yang memprihatinkan seperti saat ini. Kita menumpukan seluruh harapan kepada pendidikan, karena sadar bahwa hanya melalui pendidikan kita dapat memperbaiki hidup. Filsafat pendidikan sudah seharusnya dipelajari dan didalami oleh setiap orang yang memperdalam ilmu pendidikan dan pemerhati pendidikan, terlebih mereka yang memilih profesi sebagai tenaga pendidik. Seorang guru, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaksana pendidikan, perlu mengetahui filsafat pendidikan. Seorang guru perlu memahami dan tidak boleh buta terhadap filsafat pendidikan, karena tujuan pendidikan senantiasa berhubungan langsung dengan tujuan hidup dan kehidupan individu maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Tujuan pendidikan perlu dipahami dalam hubungannya dengan tujuan hidup. Ontologi. Hakikat yang dikaji ontologi merupakan apa yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan atau hakikat apa yang dikaji. Faktor panca indera akan sangat berperan dalam mengkaji objek-objek dalam kehidupan. Panca indera akan membantu mengkaji mengenai teori keberadaan, di mana sesuatu yang ada pasti nyata dan ada. Dilihat dari landasan ontologi, maka keilmuan PLS akan berlainan dengan bentuk-bentuk pengetahuan lainnya, dan lebih khusus mengkaji dalam keilmuan PLS mengenai masalah yang dihadapi berlandaskan landasan ontologi ini merupakan hal yang sangat nyata. Landasan keilmuan PLS menjelaskan berbagai fenomena yang berhubungan dengan materi dan lingkup bahasan pendidikan luar sekolah, sehingga dalam penyampaian keilmuan PLS dapat lebih terarah dan lebih mudah dipahami karena ada dasar yang mendasarinya. Epistemologi atau cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Epistemologi merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kita akan mencari cara bagaimana kita bisa mengetahui tentang apa yang ingin kita ketahui. Itulah yang merupakan hakikat epistemologi. Cara yang ingin kita gunakan dalam mendapatkan suatu pengetahuan bukan hanya sekedar cara yang penting kita bisa mengetahui sesuatu, namun bagaimana cara yang benar. Begitu juga keilmuan PLS. Keilmuan PLS diperoleh melalui proses tertentu sehingga muncul apa yang dinamakan keilmuan PLS. Kegiatan dalam mencari pengetahuan tentang apapun selama itu terbatas pada objek empiris, dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan menggunakan metode keilmuan saat disebut keilmuan. Aksiologi. Nilai kegunaan ilmu aksiologi merupakan ilmu kegunaan ilmu.
Ilmu akan berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Di dalam kehidupan, ilmu akan saling terkait dengan masalah moral. Masalah moral tidak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran. Sebab untuk menemukan kebenaran dan terlebih-lebih lagi untuk mempertahankan kebenaran diperlakukan keberanian moral. Tidak dapat dipungkiri, ilmu telah memberikan sumbangan begitu besar bagi kehidupan manusia. Ilmu mampu memberi kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan alam. Sama halnya ketika kita mempelajari keilmuan PLS, kita dapat mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa darinya. Baik, kalimat penutup dari saya, semoga banyak masyarakat yang lebih mengenal apa itu pendidikan luar sekolah, karena tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui apa itu PLS. Namun tanpa mereka sadari bahwa PLS itu ada dan ada di sekelilingnya mereka bahkan di kehidupan mereka. Dari sinilah perlu adanya penguatan identitas kepada masyarakat luas sehingga mereka pun tahu apa yang dinamakan dengan PLS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.